Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus di tahun 2022 dan 2023, kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihan itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Nah, peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Mendengarkan di 99,4 FM dan live streaming di www.kardopafm.co.id dan di Facebook Radio Kardopa 994 FM. Disiarkan langsung dari lantai 6 Kampus Lipo, Universitas Pelita Harapan, Jalan Imam Bonjol, Medan. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas. The best music and information. Kardopa. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di program Membangun Generasi Cerdas edisi Selasa 30 Juli 2024 dengan tema bagaimana kekiniannya generasi muda dalam tumbuh kembangnya demokrasi. Disiarkan langsung dari lantai 6 Universitas Pelita Harapan Medan, Kampus Lipo Medan, Jalan Imam Bonjol nomor 6. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi juga pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan Medan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Purnamasari yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, kita ada yel-yel tadi kan ya? Kita tes ya. Prodi Hukum? Pro Justisia. Kurang semangat, dan kurang kompak. Sekali lagi ya. Prodi Hukum? Pro Justisia. Oke, baik. Sekedar menginformasikan bahwasanya membangun generasi cerdas ini sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga sekarang. Dan di tahun 2024 ini kita sudah mengadakan yang ke-6 kalinya. Yang pertama kita di PISIPOL USU, yang kedua kita di PIS UINSU, yang ketiga kita di STK Budidaya Binjai, yang keempat kita di PIS Unimed, dan yang kelima kita di ST Bineka, dan yang keenam kita pertama kali di Universitas Pelita Harapan Medan. Tepuk tangan buat kita semua. Ini teman-teman senang nggak ya kita datang ke sini? Atau kan pada liburan ya? Pada liburan kan hari ini? Seneng nggak? Atau terasa terganggu nggak kita datang? Senang. Makin semangat lah weh. Oke, program ini bisa didengarkan juga lewat dari streaming kita di www.kardopa.co.id dan bisa juga disaksikan di live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Program ini juga hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin, mohon berdiri sejenak. Bangsa dan tanah air.
Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Ibu Sriani Ginting, SHM HUM. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kebaikan dan rahmat Tuhan, sehingga pagi ini kita bersama dan berkumpul dengan berbahagia di kampus Lipo UPH Medan. Berterima kasih atas dukungan dan mohon izin untuk Ibu Dekan, Ibu Dr. Feliana Tanaya, SHMH, Bapak Ketua Program Studi Profesor Dr. Yur Udin Silalahi SHRM, mewakili Fakultas Hukum dan Prodi Hukum, dan izin menyapa Ibu Jupti Berlian Esther, Direktur Kardopa, Bapak Peter Manopo, Ibu Purnama, menyambut dan juga selamat pagi Bapak Rudi Hermanto dan Bapak Andi Tonggo Michael Siombing selaku narasumber beserta Bapak Moderator Bapak Riki Bangke. Dan menyapa hangat, penuh semangat pagi dengan tadi kita sudah yel-yel juga ya. Peserta yang hadir, mahasiswa-mahasiswi Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, dan juga tim dosen Prodi Hukum, UPH Kampus Medan, yang sudah berkenan hadir, juga semua yang mendukung terselenggaranya diskusi publik pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, tidak bisa disebut satu persatu juga yang membantu untuk terselenggaranya pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, sehingga melalui kerjasama ini dapat mengedukasi masyarakat maupun mahasiswa, terutama untuk masalah-masalah hukum, terutama yang sedang hit di masyarakat, dalam rangka membangun generasi cerdas untuk mendukung tumbuh kembang demokrasi Indonesia yang berkarakter Pancasila. Semangat kolaborasi, semangat demokrasi. Demikian disampaikan melalui diskusi ini, semoga bermanfaat dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sriani Ginting, SHM HUM, selaku Wakil Ketua Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita masuki acara inti, yaitu dialog publik. Buat teman-teman, sebelum kita masuki acara inti kita, saya ingin bertanya dong. Menurut teman-teman, apa sih itu demokrasi? Ada yang bisa jawab nggak? Saya bisa jawab nggak? Apa sih itu demokrasi? Emangnya kenapa sih kita harus bahas ini? Bagaimana sih demokrasi kita pada saat hari ini? Ada yang bisa ngejawab? Ada? Ada? Dosennya. B guys. Ada? Mungkin masih malu-malu kali. Ya udah kita masuki acara inti aja lah ya. Biar nanti teman-teman bisa dapat gitu bagaimana sih demokrasi kita pada pagi hari ini atau saat hari ini gitu kan ya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Rudi Hermanto selaku anggota DPRD, dan juga Bapak Andi TM Sihombing SHMAP selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan akan dipandu oleh Bapak Riki Bangke SHMH selaku Ketua LKBH Universitas Pelita Harapan Medan. Tidak usah berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Riki Bangke SHMH untuk lanjutin diskusi kita pada pagi hari. Silakan. Terima kasih Mbak Purnama, Pak Peter. Izin Pak Peter, terima kasih atas kesediaan untuk kerjasama kita hari ini. Mahasiswa dan juga para pendengar Radio Kardopa, acara ini terselenggara hasil kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang disiarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 FM, live streaming, Facebook Kardopa, dan diproduksi Kardopa Digital. Ya, para pendengar Radio Kardopa dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu dosen juga, kita hadir dalam kegiatan membangun generasi cerdas
dengan temanya bagaimana kekinian generasi muda dalam tumbuh kembang demokrasi. Hal ini tentu menjadi penting ya, karena kita sadar bahwa demokrasi tentu punya siklusnya juga. Kita harus sadar dulu, siklusnya maksudnya apa nih siklusnya? Siklusnya bahwa hari ini yang duduk di parlemen kita katakan, di eksekutif, legislatif, ya di trias politikanya ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pada suatu masa dalam siklus kehidupan tentu akan berganti dengan adik-adik mahasiswa yang hari ini sedang mempersiapkan dirinya dengan ilmu. Nah, ketika nanti pada suatu masa adik-adik mahasiswa sudah duduk di 3 cabang tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka pada suatu masa adik-adik juga akan digantikan oleh anak-anak adik, anak-anak saudara-saudara. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Maka hari ini peran Anda, peran dari mahasiswa hari ini, generasi muda, ini tentu menjadi sangat penting untuk dipersiapkan generasi muda dalam tumbuh kembangnya demokrasi. Nah, kita bersama dengan 2 pembicara. Yang pertama ada Bapak Rudy Hermanto. Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut periode 2019-2024. Kemudian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Padang Sidempuan 2014-2019. Beliau juga aktif berorganisasi di KNPI Provinsi Sumatera Utara, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB, kemudian Presiden Lions Club Kota Padang Sidempuan, dan Ketua Pengurus Daerah Hapkindo Provinsi Sumatera Utara 2018-2022. Pembicara kedua tentu tidak asing ya. Pembicara kedua teman-teman mahasiswa sudah sangat mengenal dengan Pak Andi Tonggo, Michael Sihombing, SHMAP. Beliau spesifikasi banyak, mungkin teman-teman sudah ikut mata kuliah beliau, HTN, HAN, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja karena kita sudah di rundown ini ya, kurang lebih nanti 90 menit ini sampai dijadwalkan berakhir pada pukul 12. Jadi untuk langsung saja kepada Bapak Rudy Hermanto kita berikan waktu 10 menit, nanti juga Pak Andi Tonggo 10 menit, hingga nanti pendalamannya untuk diskusi. Silakan kepada Pak Rudy. Ya, terima kasih Bung Riki. Selamat pagi semua. Tidak berpanjang-panjang lagi, tanpa mukadimah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Setuju? Nah, berbicara demokrasi adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menyampaikan pendapat. Ketika adik-adik atau siapapun, ketika ibu-ibu yang merasa harga cabai, merasa harga kebutuhan sehari-hari itu sudah mengganggu kehidupannya, maka itulah awal dari berpolitik. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil dan kita peduli, kita tersentuh, maka itulah awalnya kita ikut dalam berpolitik. Reformasi memberi kita ruang untuk berbicara dan membangun demokrasi sebebas-bebasnya. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tentu memiliki sebuah aturan yang harus kita patuhi bersama, bahwa Indonesia itu juga berlandaskan Pancasila. Kita tidak menganut demokrasi ala seperti di negara paman sana. Kita di zaman dulu juga pernah berada pada situasi negara totaliter. Ketika kita berbicara, besoknya udah hilang. Pada suatu masa, Indonesia pernah mengalami masa kelam. Sebelum reformasi 98, adik-adik mungkin belum tahu, tapi perlu sebagai generasi cerdas untuk men-tracking, mencari rekam jejak, bahwa proses demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah juga hasil perjuangan seorang perempuan. Karena di sini saya lihat mayoritasnya perempuan.
hampir 90% perempuan, cuma ada satu cowok di belakang sana. Namanya siapa itu cowoknya? Dava. Dava. Ini keren nih Dava ini. Dia bukan 007 lagi. Kalau dulu kami kalau 7 perempuan 007, James Bond. Hari ini dia berapa belasan perempuan ini mengelilingi dia. Jadi tentu kita kembali kepada ketika negara ini menjadi sebuah negara yang begitu sulit untuk berbicara, mengeluarkan pendapat seperti yang kita alami, kita nikmati per hari ini, kita pada masa itu, kalau salah-salah ngomong, kita dijemput. Sudah banyak cerita-cerita kelam tentang masa lalu. Dan puncaknya baru berakhir beberapa hari yang lalu, 27 Juli tahun 1996 di Jakarta, yang diperingati sebagai sebuah nama kuda tuli. Kejadian kelam 27 Juli 1996, di mana salah satu partai politik yang pada saat itu diketua umumi oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, beliau itu orang yang taat hukum. Ketika terjadi perlawanan dan semua kantor-kantor partai itu diperlakukan tidak baik, tetapi oleh instruksi beliau dilawan secara hukum. Maka pada tahun 97 setelah kejadian tersebut, banyaknya tindakan-tindakan impresif, banyaknya tindakan-tindakan intimidasi oleh penguasa pada saat itu, bukannya dilawan secara kasar, tetapi dilawan secara bermartabat melalui proses hukum. Maka di pengadilan-pengadilan semua perlawanan terjadi, mulai dari pengadilan negeri, Siantar, Medan, Surabaya, NTT, NTB, seluruh Indonesia. Itu atas instruksi beliau, maka perlawanan secara hukum. Ketika ada orang-orang yang dipersekusi atau dan lain sebagainya, maka perlawanan itu harus dilaporkan ke polisi. Dan tindakan selanjutnya adalah proses pengadilan. Dan itu secara konsisten dan maraton. Sangat susah. Sangat-sangat luar biasa. Hanya seorang perempuan yang luar biasa yang membebaskan kita menikmati hari demokrasi per hari ini, yang adik-adik dan saya semua nikmati hari ini adalah hasil perjuangan seorang ibu yang bernama Haja Megawati Soekarno Putri. Beliau dengan konsisten dan tidak pernah melakukan hal-hal yang memprovokasi secara kasar dalam meraih demokrasi itu, tetapi diraih secara bermartabat melalui proses hukum dari pengadilan ke pengadilan. Maka yang ingin saya sampaikan, ketika hari ini kita sudah bebas dan kita berhak menikmati semua, apalagi kita semua udah punya gadget, kita bisa searching apa saja. Tetapi perlu diketahui adik-adik sekalian, bahwa bagian daripada proses ini tentu sebuah kata yang harus saya sampaikan, yaitu jas merah. Tahu nggak adik-adik artinya jas merah? Apa? Coba. Ya silakan, coba jawab dulu. Jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Jangan sekali-sekali lupa dengan sejarah. Bahwa yang kita nikmati, tepuk tangan untuk adik kita yang luar biasa, Iren. Ya, terima kasih Iren. Bahwa jas merah itu begitu penting untuk kita ketahui, bahwa sejarah bangsa ini terus berlanjut dan berlanjut. Bahwa sebuah proses politik, sebuah demokrasi yang kita nikmati hari ini juga hasil perjuangan yang penuh dengan derai air mata. Jangan kita sia-siakan. Kita jangan lagi kembali ke masa kelam.
kita tidak ingin oleh hal-hal remeh-temeh yang kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya mengabaikan hak-hak orang lain. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, itu perlu rambu-rambu. Nanti mungkin dari sisi hukum Pak Andi nanti akan menyampaikan. Tetapi yang perlu saya sampaikan atau saya ingatkan, berdemokrasilah yang berdasarkan sebuah aturan berdasarkan Pancasila, di mana semua rambu-rambu kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa besar yang sudah memiliki dasar negara Pancasila, maka kita punya koridor. Kita tidak ingin menikmati demokrasi ala negeri paman sana yang bebas sebebas-bebasnya. Sehingga kita membangun negeri ini, membangun negeri adik-adik sekalian untuk masa depan kita menjadi bangsa yang bermartabat, punya kepribadian yang baik untuk kita lanjutkan kepada generasi selanjutnya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Rudi Hermanto. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kita barangkali ya. Yang pertama bahwa demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat itu penting, tetapi perlu diingat juga bahwa dalam kebebasan mengeluarkan pendapat ada rambu-rambu yang harus kita pedomani. Kemudian demokrasi ini tadi diingatkan oleh beliau bagaimana dalam sejarah kehidupan bangsa kita, demokrasi ini perlu diperjuangkan, dan karena sudah diperjuangkan dan diperoleh, maka tentu kita harus pertahankan begitu. Berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila, ya, karena kita harus mempedomaninya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, membangun negeri dengan demokrasi Pancasila, ya, membangun negeri dengan demokrasi Pancasila hingga nantinya kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Baik. Nanti kita bisa elaborasi bagaimana sebenarnya dengan konsep-konsep tadi, konsep-konsep yang disampaikan oleh Pak Rudi, itu nanti bisa diimplementasikan oleh generasi muda sehingga nanti mereka bisa berperan serta tumbuh kembang dalam proses demokrasi ke depan begitu. Baik, kita lanjut saja langsung kepada Bapak Andi Tonggo Michael Siombing SHMAP. Silakan Pak. Terima kasih Pak Riki, terima kasih tim Cardova, terima kasih pada DPRD Pak Rudi, pada tim dosen, UPH, dan adik-adik mahasiswa, juga pemirsa yang budiman. Saya setuju, saya langsung saja ya, karena 10 menit waktunya biasanya saya ngajar adik-adik mahasiswa tahu Pak Riki. Dikasih UPH 3 jam, saya 3,5 jam. Jadi rasanya untuk membahas demokrasi ini 10 menit. Pelit sekali ya Pak Riki yang waktu. Asalnya terbatas waktu Pak. Ya waktu itu kan 24. Oke lanjut. Oke. Tapi saya setuju dengan kata Prof dari Pak Rudi tadi bahwa sebenarnya demokrasi yang bagaimana yang sedang dipraktekkan oleh adik-adik ini, kami yang gen milenial ya, gen Y, mereka gen Z ya, itu yang harus kita bahas supaya mereka paham ternyata ini bukan demokrasi Pancasila yang mereka lakukan sekarang Pak, gitu. Itu point of view-nya ya. Jadi rumusan masalah yang ingin saya angkat itu bagaimana kondisi demokrasi kekinian pada generasi muda Indonesia. Yang kedua, karakter demokrasi apa yang kini dipraktekkan oleh generasi muda dan apa langkah yang harus diambil untuk mengembalikan natur demokrasi Indonesia, yaitu Pancasila yang berdasarkan ideologi Pancasila di Indonesia ya. Sebelum ke situ, saya rasa adik-adik mahasiswa dan pemirsa yang budiman sudah sangat paham apa itu demokrasi ya. Di Google bisa di searching ya, apa itu demokrasi. Kita tidak kembali lagi ke situ, apa jenis-jenis demokrasi itu sudah pengetahuan umum. Saya mulai dari bonus demografi kependudukan Indonesia, di mana menurut data BPS tahun 2024,
generasi milenial dan Gen Z di Indonesia itu dari 204 juta pemilih, itu 57%-nya atau 115.600.000 pemilih itu gabungan dari generasi milenial dan Gen Z, dan khusus untuk Sumatera Utara luar biasa, ya, mencengangkan angkanya dari DPT 10.853.000 pemilih di 2024, generasi milenial dan Gen Z, generasi saya dan generasi adik-adik itu kalau digabungkan itu 7 juta pemilih atau sekitar 65%. Luar biasa. Sehingga jika digabung generasi milenial dan Gen Z itu bukan lagi bahasanya penting, enggak, bukan penting atau bukan sangat penting, bahkan saya katakan, berani saya katakan, penentu jalannya demokrasi di Indonesia. Penentu, ya, penentu. Nah, demokrasi itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam aspek keagamaan, dalam aspek pendidikan, kebijakan-kebijakan publik, proses politik, ya, lingkungan hidup, kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari, dan sebagainya. Sebelum kita jauh melangkah untuk menentukan apakah memang demokrasi yang dipraktekkan oleh generasi muda kekinian adalah demokrasi Pancasila atau malahan kita sudah beralih kepada demokrasi liberal. Mari kita lihat dulu ciri-cirinya sebagai pembanding, ya, komparasi antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Dasar nilai dari saya memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter pembeda dari demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Yang pertama dasar nilai, ya, dasar nilainya pada demokrasi Pancasila, dasar nilainya adalah Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima dan puluhan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing sila, ya. Sedangkan dalam demokrasi liberal itu dasar nilainya adalah kebebasan individu, individualistik. Jadi ini aja udah berbeda, ya, udah berbeda. Kemudian dari parameter kedaulatan, demokrasi Pancasila, kedaulatan itu berada di tangan rakyat, tapi tidak sampai di situ, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagai wujud dari sebuah negara hukum atau restat yang menjunjung tinggi supremasi hukum, ya. Sedangkan pada demokrasi liberal, kedaulatan itu berada di tangan rakyat, ya. Soal keberagaman dan toleransi, pada demokrasi Pancasila, pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila. Sedangkan pada demokrasi liberal, itu meletakkan keberagaman dan toleransi pada kekuatan mayoritas. Makanya mereka suka voting. Makanya saya marah kan sama anak-anak HMPSA kalau sikit-sikit voting, gitu. Ya, tidak culture dari Pancasila itu, musyawarah itu nggak nampak lagi, ya. Itu sebabnya, ya. Kemudian perlindungan HAM, parameter perlindungan HAM kita berdasarkan Pancasila, sedangkan demokrasi liberal HAM yang dilindungi oleh hukum, ya, berdasarkan Pancasila dan dilindungi oleh hukum. Sewaktu saya ngajar kewarganegaraan dan Pancasila, Pak Rudi, pada adik-adik mahasiswa, ini mereka ini sekarang lagi kaku begini karena nunggu nilai, Pak. Iya, lagi nunggu nilai. Habis UAS. Karena terkenal, Pak, saya dosen paling pelit, Pak. Jadi saya suruh mereka waktu belajar kewarganegaraan, coba cari arti HAM di handphone kalian masing-masing, tetapi berbeda siapa yang memberikan pengertian itu ahlinya, saya. Dan hampir semua sama, dan semua pengertian itu salah. Dan di buku juga banyak yang salah, saya berani mengatakan itu. Karena dikatakan bahwa semua para ahli mengatakan bahwa HAM itu adalah hak yang bersifat hakiki yang berasal dari Tuhan sejak mulai dalam kandungan sampai dia mati, yang harus dilindungi. Sampai di situ, titik. Sehingga banyak kita lihat anak-anak muda sekarang ketika berpendapat
itu keluar kata-kata suka-sukaku dong, mulut-mulutku kok kau pula yang sewot gitu. Karena apa? Dia hanya memaknai HAM itu secara liberal. Secara liberal. Dalam konteks Pancasila, HAM itu harus dimaknai masih koma yang tadi, Pak. Tetapi dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan hak asasi orang lain. Itu yang hilang. Itu yang hilang dalam roh demokrasi di Indonesia. Ya. Kemudian dari segi partisipasi publik, demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, sama seperti dalam demokrasi liberal. Kemudian dari parameter ekonomi, kita mengedepankan ekonomi Pancasila yang lebih lanjut dijabarkan dalam batang tubuh Undang Dasar 45 di pasal 33. Sedangkan demokrasi liberal diserahkan pada aktivitas pasar bebas dan swasta. Ini udah jelas. Ya, berbeda jauh ya. Dan dalam sistem ketatanegaraan, melibatkan ketatanegaraan dalam demokrasi Pancasila, melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saya rasa sama dengan demokrasi liberal. Berarti ada beberapa poin tadi yang menjadi pembeda. Sekarang kita masuk, tadi kita sudah bahas demokrasi, sekarang kita bahas pemudanya. Nanti kita campurkan. Ya. Siapakah pemuda? Ya, pemuda dalam pasal 11, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dikatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Berarti saya dengan Pak Riki nggak lagi anak muda, Pak. Kami udah anak tua, Pak. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, apakah tujuan pembangunan dari kepemudaan? Apa gunanya Radio Kardopa, DPRD, kemudian UPH itu bekerja sama membuat diskusi publik seperti ini, Pak? Poinnya apa gitu ya? Dalam pasal 3 Undang-Undang 40 2009 tentang kepemudaan dikatakan pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia seperti yang kita tadi bahas di luar, Pak, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Bukan berdasarkan liberal, bukan berdasarkan fasisme, bukan berdasarkan ideologi-ideologi lain. Karena kita sudah dikunci, pandangan hidup kita adalah Pancasila. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pasal berikutnya, pasal 16. Apa yang menjadi peran pemuda di dalam negara kita ini? Yang saya katakan tadi adalah penentu di dalam masyarakat dan di dalam pemerintahan. Dalam pasal 16 undang-undang yang sama dikatakan pemuda berperan aktif sebagai yang pertama kekuatan moral. Jadi kalau moral anak-anak muda itu jelek, maka moral dari bangsa ini adalah jelek. Karena kalian itu adalah penentu moral. Ya. Yang kedua sebagai kontrol sosial. Dan yang ketiga, agen perubahan. Ya, agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Enggak dibilang dalam olahraga saja, di dalam ini, dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Jadi penentu mulai dari Indonesia sebelum merdeka sampai sekarang itu adalah pemuda. Dan ini yang harus kita rawat, kita jaga bersama-sama supaya pemuda-pemuda ini tetap berazaskan Pancasila, tetap sehat, cerdas gitu ya, adik-adik ya. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab dari pemuda? Dalam pasal 19 di undang-undang yang sama dikatakan pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk yang pertama menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, bla 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 bla. Jadi di dalam undang-undang itu nanti kalau kita baca bersama-sama, yang pertama menjaga Pancasila, bukan menyerap
ideologi-ideologi asing untuk menggantikan Pancasila itu dalam kehidupan kalian adik-adik. Ya, nah itu dia. Baik, sampailah kita kepada rumusan masalah yang kedua, kondisi dan karakter demokrasi kekinian pada generasi muda. Yang pertama, generasi muda kekinian sangat reseptor terhadap apa saja informasi yang mereka dapat dari media sosial, tanpa mereka menyadari apakah yang mereka ketahui atau dapatkan dari media sosial tersebut adalah karakternya Pancasila atau liberal. Telan saja. Ya, telan saja. Yang kedua, hal ini diperparah lagi karena kurangnya literasi dan pemahaman yang benar tentang ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Misalnya tentang pemahaman HAM tadi, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Ini paradoks, ya, sangat bertentangan dengan banyaknya pengajaran Pancasila dan atau kewarganegaraan dari bangku SD sampai kuliah. Banyak belajar tapi nggak paham gitu. Tadi semalam saya baca itu ada satu gereja yang ditutup di daerah Sukabumi, itu sangat besar posternya, dilarang, pokoknya tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami yang masih mayoritas Islam. Ini kan luar biasa pemahaman Pancasilanya. Pancasila dimaknai secara mayoritas atau bagaimana sekarang? Ya, ini jadi masalah. Apakah kita teruskan gaya bernegara yang seperti ini? Ambil SKB 3 Menteri, kebetulan Pak Rudi, ini bom waktu bagi masyarakat, ini menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat, SKB 3 Menteri, dan saya tunggu 10 tahun Pak Jokowi untuk mencabutnya dengan sebuah PP. Karena itu nggak perlu judicial review di Mahkamah Agung, itu hanya perlu dicabut dengan sebuah PP. Dan tak berani Pak Jokowi. Ya, ini sangat disesalkan. Pak Andi, maaf, Pak. dipercepat. Ah, ini Pak, kelemahan dosen Pak. Baik, yang ketiga, kebiasaan ngetren di kalangan pemuda yang sangat cepat berperilaku sebagai imitator, asalkan sesuatu hal tersebut viral. Yang penting viral, ya. Kemudian warisan generasi baby boomer dan generasi X yang kurang benar menimbulkan bias pada generasi milenial dan generasi Z yang akhirnya menempatkan karakter demokrasi mereka pada demokrasi yang liberal, ya. Kelima, dalam perpolitikan selama ini generasi milenial dan Gen Z termasuk pihak yang sangat dibutuhkan suaranya dalam kontestasi pemilu. Saya katakan tadi 65% di Sumatera Utara, ya. Namun paradoks perannya dalam kebijakan publik dan pemerintahan termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan atau produk hukum, ya, sehingga saya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU 21 tahun 2023 yang menyatakan bahwa politik kampanye masuk kampus. Karena memang kampus inilah tempatnya ilmu politik itu untuk diperbincangkan, bukan di kedai kopi. Terus terang saya katakan. Dan pembodohan yang dilakukan oleh negara ini terhadap masyarakatnya adalah dengan menutup ilmu pengetahuan itu untuk dibicarakan di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Ya, saya sangat menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi. Tinggal lagi atribut-atribut yang dibawa oleh misalnya Pak Rudi. Nah, saya lihat kan tidak pakai baju merah, Pak. Ah, bagus tuh. Karena kalau merah identik dengan PDIP, representatif dari. Ya, terima kasih Pak, pakai baju warna keren ini Pak, ya. Kemudian dalam interaksi sosial kemasyarakatan, pemuda banyak yang tak acuh terhadap permasalahan masyarakat dan kenegaraan. Ini mungkin efek dari game online, hanyut dalam medsos, judi online, narkoba, sibuk sekolah, kuliah les, sehingga tidak ada waktu untuk membahas permasalahan-permasalahan negara dan kemasyarakatan. Ini jauh berbeda dengan masa-masa kami kuliah dulu, adik-adik. Ya,
Mungkin karena nggak ada dulu internet di masa kami ya. Jadi ya perbincangan tentang kenegaraan masyarakat yang berlaku ya. Kemudian kalaupun mau peduli terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan atau kenegaraan, paling banyak itu lewat medsos saja dengan rasa liberal atau suka-suka seperti yang saya katakan tadi. Suka-suka aku lah, HP aku, kuota aku yang beli, kok pula yang sewa, kira-kira Baik, Pak Andi. Karena kita juga nggak boleh suka-suka, tergantung dengan Satu slide lagi Pak, sedikit lagi Pak. Nah, supaya tuntas, ya. kayak kata Pak apa tadi, kerja itu harus tuntas. Betul. Ya? Cuman Oke, baik. Saya kalau lanjutkan. Terima dipercepat, kasih Pak Riki. Apa langkah yang harus diambil untuk mengembalikan natur demokrasi Pancasila itu? Yang pertama, memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang benar dengan memberi sertifikasi dan supervisi intensif terhadap tenaga pengajar Pancasila dan kewarganegaraan. Misalnya seperti dulu ada penataran P4 ya bagi pengajar-pengajar Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pemerintah dan DPR atau DPRD diharapkan lebih banyak melibatkan pemuda lintas generasi dalam membahas dan membuat kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya Pak amanat pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang belum dilaksanakan oleh DPRD Kota Medan, Pak. Amanat ini, Pak. Ya. Di pasal 8 ayat 1 dan sampai 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 agar pemuda dalam perannya yang saya katakan tadi penentu itu sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dapat dipersiapkan menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang kuat dan benar di masa yang akan datang. Yang ketiga, natur pemuda yang harus dikembalikan sebagai reseptor Pancasila dalam sebuah proses receptively reconstruction, yaitu agen perubahan yang berusaha memperbaiki dengan jiwa Pancasila, bukan bertindak sebagai creatively deconstruction atau penginovasi. Dia suka berinovasi tapi menyebabkan kehancuran dengan cara melibatkan ideologi-ideologi lain selain Pancasila dalam membangun negara dan memecahkan persoalan-persoalan negara dan sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir penutup, cara yang paling mudah, paling gampang untuk mewujudkan ketiga hal yang saya sebut di atas, itu adalah dengan meningkatkan peran pemuda dalam bela negara. Salah satunya adalah wajib militer seperti di negara-negara maju yang rasa nasionalisme anak-anak mudanya sangat tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, kita ada break dulu ya. Break, kita kembali ke studio Kardopa. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Rudi Hermanto dan Bapak Andi TM Sihombing SHM AP. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong buat kedua narasumber kita yang begitu luar biasa semangatnya untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, sebentar lagi kita akan masuki sesi tanya jawab, tapi kita break dulu sejenak. Dan buat teman-teman mahasiswa boleh disiapkan pertanyaannya, dan buat pendengar Kardopa dimanapun Anda berada boleh memberi pertanyaan di kolom komentar kita di live Facebook kita di Kardopa 99,4 FM. Baik, sesaat lagi kita kembali ke studio. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda, live langsung dari lantai 6 Universitas Pelita Harapan Medan, Kampus Lipo Medan. Kita kembali lagi di dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema bagaimana kekiniannya generasi muda dalam tumbuh kembang demokrasi. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita langsung saja masuk sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Bapak Riki. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Purnama. Para pendengar Radio Kardopa dan juga teman-teman mahasiswa ya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Sesi pertama nanti kita langsung tampung 3 penanya.
Ya, untuk sesi pertama langsung 3 penanya dan nanti sesi berikutnya. Baik, sebelum ke pertanyaan, saya ada beberapa yang mungkin untuk reminder setelah break tadi ya. Yang pertama, bagaimana generasi muda, karena dari Sumatera Utara, gabungan dari milenial dan Gen Z itu 65%. Tetapi paradoks dengan peran pemuda yang dilihat hari ini. Padahal peran pemuda itu untuk bisa berperan aktif dalam segala aspek pembangunan, terutama sebagai penjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Dan perannya tadi dikatakan bahwa harus berperan aktif dalam segala aspek pembangunan karena banyak ya tuntutannya memang pemuda yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan berdasarkan Pancasila. Baik, langsung saja untuk sesi pertanyaan. Saya buka untuk 3 penanya. Silakan. Ayo. Ya, silakan sebutkan namanya dan impact-nya aja ya. Nama, impact barangkali ya. Selamat pagi semuanya. Saya Priselia Roselin dari jurusan Hukum Intik 2023. Pertanyaan saya ini seperti yang kita tahu sekarang ini banyak generasi muda yang sudah mengalami ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Kita tahu sendiri ya ketidakpercayaan itu seperti apa. Nah, bagaimana cara generasi muda ini juga tetap berpartisipasi dalam politik tanpa merusak stabilitas demokrasi kita? Itu pertanyaan kita. Pertanyaan saya. Terima kasih. Diperjelas dulu, kenapa tidak percayanya? Apa yang Priscilla lihat sehingga tidak percaya dengan sistem politik? Misalnya waktu saat pemilu yang baru saja lewat 14 Februari kemarin, kita bisa melihat banyaknya yang tidak percaya terhadap, misalnya mereka sudah memilih tanpa melihat track record dari misalnya legislatif gitu. Dari banyak sekali nama, mereka tidak melihat track recordnya, mereka hanya asal memilih karena terlalu banyak nama. Itu contoh dari saya. Baik, terima kasih Priscilla. 2 lagi kita terima untuk sesi pertama, silakan. Ya, nama dan intek ya. Selamat pagi Pak, nama saya Angelika dari Intek 23L1. Jadi saya mau nanya, cara agar sistem pendidikan ini untuk generasi anak muda itu dapat disesuaikan agar jadi lebih efektif supaya anak muda itu bisa membangun kesadaran politik dan berdemokrasi secara benar itu apa-apa saja ya caranya? Sekian pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Angelika. Satu lagi silakan. Saya ingin bertanya kepada Pak Andi. Nama Airin. Nama saya Airin, Intek 2023. Saya ingin bertanya kepada Pak Andi. Saya baru mendengar mengenai solusi wajib militer tadi, Pak. Jadi mungkin saya mau mengetahui lebih dalam bagaimana kira-kira wajib militer yang Bapak maksud dan kurang lebih apa dampak signifikan yang akan diberikan ke bangsa Indonesia ini, Pak. Terutama dalam hal ideologi dan sebagainya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Airin. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Saya mungkin nanti bisa elaborasi ya antara Pak Rudi dan Pak Andi. Saya mungkin berikan dulu kesempatan kepada Pak Rudi Hermanto untuk menanggapi bagaimana Pak ini banyak generasi muda yang nggak percaya lagi dengan sistem politik. Nah ini trust issue ya. Ini kira-kira seperti apa untuk mengatasinya? Kemudian mungkin nanti bisa ditanggapi juga, meskipun ini untuk Pak Andi, tapi boleh ditanggapi juga untuk Pak Rudi, bagaimana wajib militer? Apakah Pak Rudi juga punya pandangan wajib militer yang di konsep hari ini bela negara barangkali agak berbeda memang. Apakah ini juga akan berdampak untuk tumbuh kembangnya generasi muda dalam demokrasi? Sedangkan nanti pertanyaan berikutnya, cara agar sistem pendidikan disesuaikan lebih efektif untuk berperan aktif, ini mungkin lebih kepada Pak Andi, tapi juga boleh nanti ditanggapi oleh Pak Rudi jika berkenan. Silakan Pak Rudi. Pak Riki, tepuk tangan dulu untuk Angelika, Priscilla, dan Airen. Angelika ya. Mungkin yang pertama dulu.
kehilangan trust terhadap partai politik atau kehilangan trust terhadap seluruh institusi negara. Berarti hampir seluruh ya. Nggak ada yang kita percaya lagi. Bubar dong negara ini. Jadi begini, Angelika ya. Pertama kamu tadi udah sampaikan bahwa track record. Yang salah siapa, Dek? Yang salah siapa? Yang salah ketika kita disajikan, kita sebuah proses politik atau pemilihan umum itu ada aturan yang telah dilalui oleh partai politik dalam mengikuti pemilihan umum tersebut. Ada syarat-syarat tertentu, harus punya kantor, punya di beberapa provinsi, 2/3, kabupaten kota, dan lain sebagainya. Dan itu yang kemarin lolos itu 18 partai. 18 partai ini akan bertanding untuk menawarkan program maupun platform partai. Ke-18 partai politik itu ada partai yang sudah lama. Partai lama itu ada Golkar, PDI. PDI itu adalah apa? Terjadi dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Ya, sebuah proses politik yang cukup lama, dan P3. Nah, yang paling unik kemarin, ketiga partai yang lama ini ada satu yang gagal lolos. Barusan kemarin beritanya melalui keputusan MK bahwa satu yang gagal lolos itu adalah P3. Dulu cuma 3 partai politik. Nah, yang 18 partai politiknya ikut berkompetisi atau berkontestasi itu menawarkan program partai. Ada partai nasionalis, ada partai yang dekat ke agama, ya. Jadi kalau saya mengatakan ada 3 kelompok, yang satu kelompok lagi mungkin lebih ke pragmatis. Saya hanya membagi 3 kelompok: nasionalis, pragmatis, dan agama. Jadi adik-adik mungkin agak kurang searching ya. Di antara ketiga kelompok tersebut, kalau adik bedah satu persatu mau cari tahu dari nomor 1 partai nomor 1 ini apa, terus platform partai apa, terus siapa-siapa yang menjadi kandidat. Karena di setiap dapil yang ditetapkan oleh peraturan KPU, contohnya di Medan itu ada 5 dapil. Untuk provinsi ada 2 dapil A dan B. Untuk DPR RI, Medan itu bersama Deli Serdang, Tebing, 1 dapil untuk DPR RI. Nah, di sana ditawarkan orang-orang yang akan menduduki utusan kita menjadi wakil rakyat kita di dapil kita. Kalau adik tadi tinggal di Medan, kalau tinggal di Medan mana, Anda akan memilih yang DPR RI itu siapa yang paling pantas adik titipkan harapan untuk diperjuangkan kepada nasib Anda. Saya pikir di sini entry point-nya. Sehingga kita jangan kehilangan arah dalam menentukan tersebut. Karena kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Setiap partai politik akan menempatkan, pertama partai politik dengan platformnya ya. Ada yang agama, ada yang nasionalis, kerakyatan, ada yang nasionalis agamis, dan ya bagi saya ada yang pragmatis. Karena untuk menuju ke masing-masing partai politik tersebut ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh aturan partai masing-masing. Ketika partai politik yang paling menarik di antara ke-18, ketertarikannya ada 2. Satu tertarik kepada partainya dengan proses perjuangannya tadi, track record apa yang sudah dilakukan oleh partai A, B, C, D, E, yang 18 partai tersebut. Apa yang sudah mereka lakukan, rekam jejak. Apa jargon politik yang akan mereka jual ke masyarakat. Kalau kami Anda pilih, kami akan berbuat begini. Kalau kami Anda pilih, kami akan lakukan ini untuk kalian. Contohnya itu. Setelah itu, baru tracking orang-orang yang akan Anda pilih di DPR RI, di DPR Provinsi, di DPR Kabupaten Kota.
ada 10 kalau saya katakan di antara dapil sederhananya 10 aja satu dapil ya. Sederhananya aja. Kalau di Kota Medan yang 10 orang ini kamu memilih berdasarkan partai atau personal. Kebetulan ada saudaramu yang calon di sana. Itu hubungan ketertarikan itu adalah karena personal. Karena satu marga, satu agama, satu kampung, dan lain sebagainya. Atau memang Anda tertarik kepada figur yang memang, oh ini Bapak ini sering kelihatan ya baik, sering nolong orang ya, sering membela rakyat. Nah, Anda tertarik ke personalnya atau ke partainya. Itu dulu. Sehingga kita tidak masuk hutan meraba-raba apa yang menjadi buruan kita. Kita harus punya target. Model apakah yang kita inginkan di antara ketiga yang saya sampaikan tadi, jenis partai ini. Anda kalau tertarik ke agama, ya mungkin partai-partai agama ini yang menjadi pilihan Anda. Di antara mereka itulah Anda nanti akan persempit. Calegnya siapa? Ada 3 partai agama contohnya. Kalau 3 saja, Anda pilih mana yang paling dekat ke hati Anda. Partai politik yang keagamaan ini yang mana? Yang paling dekat ke hati saya. Baru cari calegnya siapa. Terus apa rekam jejak si caleg ini? Pernah nggak dia nolong orang? Atau dia hanya artis? Ada kan yang jadi artis? Keterpilihan karena popularitas. Karena dia cantik, karena dia artis. Contohnya kemarin si yang di Jawa Barat, DPD, si Komeng. Komeng terpilih dengan suara terbanyak. Karena apa? Karena keunikan gambar yang dia tawarkan pun gambar yang kurang normal. Yang dia tawarkan sebagai anggota DPD dengan wajah unik. Dia dicoblos karena memang dia unik. Berarti orang Jawa Barat itu menginginkan orang-orang unik. Ya kalau Komeng besok bicaranya aneh-aneh, jangan marah. Bisa juga karena kejenuhan masyarakat melihat yang waras-waras tadi atau yang pura-pura waras. Nah, saya pikir ya itu juga bagian daripada hak konstitusi kita. Hak konstitusi adik-adik sekalian. Karena apa menjadi pilihan Anda? Mereka untuk duduk, maka 5 tahun mereka akan menjalankan pemerintahan ini ke depan. Karena Anda sudah menitipkan harapan. Kalau salah titip, ya jangan salahkan siapa-siapa. Itu tentang partai politik. Ada wajib militer dan pola pendidikan, Pak. Tentang demokrasi yang akan dibangun, tadi ada ini ya. Demokrasi yang paling bagus itu ya tadi, tracking. Ketika Anda peduli, ketika Anda sadar dengan situasi yang nggak baik-baik saja, Anda bersuara, maka Anda sudah mengeluarkan pendapat, berarti sudah demokrasi, sudah berpolitik. Secara tidak langsung, ketika Anda berbicara, nggak betul ini Bapak ini, nggak betul ini, lalu lintas ini, kok muter sana muter, contohnya ya. Ketika Anda mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, Anda jalan, ini kok dikorek-korek, suka-suka dia kan. Ini pemerintah apa ini? Ketika Anda marah pun dalam hati, Anda sudah berpolitik. Cuman berpolitik yang sifatnya personal. Ketika Anda suarakan, baik melalui sosmed, Anda boleh marah, tapi dengan aturan yang tadi saya sampaikan. Jangan pula marahnya pakai kata-kata yang kurang etis, marah dengan cara cerdas. Udah kita kena macet gara-gara ini. Pak, tolong dong betulin. Nah, mana dishubnya, mana dinas ini kok kerjanya kayak gini terus, sampai kapan? Nah, contohnya gitulah ya. Itu cara berdemokrasi yang baik. Nah, tentunya Anda juga boleh memilih atau melihat bahwa proses politik per hari ini yang kita nikmati hari ini, tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini betul-betul di tangan pemuda, di tangan kalian sebetulnya masa depan bangsa ini. Kalau logo Pramuka itu logo kelapa dengan tunas, ya Pak ya. Nah, maka kalianlah tunas-tunas bangsa itu.
di pundak kalian 20, 30, 40 tahun lagi bangsa ini dititipkan. Kalau kalian tidak peduli, siapa lagi yang mengurus negara ini? Kalau kalian merasa tidak butuh itu semua, maka nanti seperti kata sering kita dengar, kalau orang baik diam, maka orang jahat berkuasa. Kalian mau orang jahat yang mimpin kita? Kalau tidak mau, kamu harus berani. Kamu harus marah. Marahlah pada saat kamu harus marah. Ketika situasi yang tidak baik-baik saja sudah mengganggu hati dan pikiranmu, ketika ada penjahat merajalela di kota Medan, tidak ada yang berani bersuara, maka saya bersuara sebagai anggota dewan. Saya marahin aparat kepolisian. Loh, kok begal di mana-mana? Emang kita ini negara apa? Maka saya diundang oleh Kapolda, bagaimana baiknya? Ya saya sampaikan. Bapak kan sebagai polisi mengamankan kami. Kami mau keluar, Pak. Anak saya mau belanja. Yang jualan di pinggir, yang jualan kaki lima, pedagang jajanan malam itu pada ketakutan. Yang beli nggak ada, yang jualan pun takut. Jadi terus gimana? Kita kan tidak situasi perang, tapi kok takut? Kita cemas. Maka saya bersuara. Nah, setelah saya bersuara, maka mulailah terjadi razia atau penangkapan. Nah, ketika itulah ada hal-hal yang memang Anda rasakan tidak baik-baik saja. Kamu boleh marah. Kamu boleh marahin DPR yang kamu pilih tadi. Saya juga siap untuk dimarahin. Pak Rudi, kamu kerjanya apa sih di DPR sana? Duduk-duduk, kena ruang AC, jalan-jalan gitu ya? Marahin saya. Ketika saya dimarahin, maka saya harus bersuara. Karena parlemen, saya harus berbicara. Saya digaji oleh rakyat untuk berbicara, bukan untuk diam. Ketika ada ketidakberesan di kota ini, di negeri ini, maka orang-orang yang Anda pilih, orang yang Anda percaya untuk bisa memperbaiki tata kehidupan itu, maka kepada mereka lah Anda marah. Wajib marah. Itu deh berdemokrasi. Pemuda sudah merubah negeri ini. 1928, pemuda bersatu menyatakan diri menjadi bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Tahun 1945, pemuda juga, Bung Karno dan kawan-kawan yang ketika itu masih remaja, memerdekakan Indonesia ini dengan situasi yang sangat tidak baik. Kalau dikatakan terpaksa, kalau kita baca bukunya, bagaimana Bung Karno itu diculik, dibawa ke sana kemari. Dan dia harus merdekakan bangsa ini, Bung Karno dan Bung Hatta. Tahun 1945, tahun 1966, setelah merdeka, harga barang-barang naik. Pemuda juga marah-marah, mahasiswa. Tahun 66, mahasiswa marah sama pemerintah sampai menggulingkan membakar ban-ban mobil, demo di mana-mana. Tahun 66. Tahun 70 sekian, Malari, 74, Hariman Siregar. Marah ketika barang-barang Jepang masuk dengan jor-joran, menguasai seluruh sisi kehidupan. Artinya di sanalah pemuda marah melihat situasi yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Terus 98, mahasiswa itu marah secara masif meminta kepada negara untuk meminta Presiden Soeharto turun. 21 Mei 1998. Itu pemuda semua, remaja, mahasiswa. Artinya peran negara itu selalu ditentukan oleh pemuda. 98 sudah kita nikmati per hari ini. Kalau hari ini kalian anggap masih baik-baik saja, ya udah tidur-tidur kita. Baik nggak hari ini? Baik nggak, Dek? Geleng kepala, nggak berani bersuara. Kalau tidak baik, ya tidak baik, ngomong. Jangan takut. Karena untuk berbicara saja kalau kamu takut, maka
kita akan dikuasai orang-orang yang berani, yang konyol. Karena kalian diam. Marah dong. Angelica, marah dong. Airin, marah semarah-marahnya. Silakan. Kalian datangi DPR itu. Pak, kalian ini bikin barcode. Kota Medan pertama di Indonesia ini. Enak aja orang luar kota dilarang parkir. Emang Medan ini punya nenek moyang lo? Ya kan? Marah dong. Kemarin ada yang demo. Kenapa kalian diam semua? Kalian suka ditindas. Kalian diam saja ketika ada sesuatu kekuasaan yang dipergunakan untuk menyakiti kalian. Kalian diam. Kalau kalian diam, maka negeri dikuasai oleh bandit-bandit. Poinnya tadi adalah berani bersuara. Orang baik jangan diam. Orang baik tidak boleh diam. Oke, baik. Nah, wajib militer. Kalau wajib militer sih, ya ada beberapa negara yang menjadikan ini sebuah pembinaan generasi muda. Perlu atau tidak, mungkin kondisional. Banyak negara yang sudah melakukan ini. Korea Selatan mereka wajib militer. Amerika wajib militer. China wajib militer. Singapura wajib militer. Apakah Indonesia butuh wajib militer? Kata Pak Andi, sangat butuh. Karena kita kehilangan karakter. Kalau wajib militer itu kan nggak lama-lama Pak Andi ya. Cuma setahun ya kali ya, atau 2 tahun. Cuma setahun atau setengah tahun lah. Artinya kita dididik secara militer, disiplin, ya, fisik, pemahaman ideologi. Kita jaga. Kalau iya atau tidak, saya serahkan sama Pak Andi nanti dan kawan-kawan untuk merumuskan. Kalau memang itu kebutuhan untuk membangun karakter bangsa Indonesia ini, membangun karakter anak-anak muda, ayo. Tapi kalau saya hanya mendorong supaya berani bersuara. Karena ketika kamu diam, ketika harga cabai sudah naik melambung tinggi, harga beras sudah naik tinggi, mamakmu udah marah-marah, kalian masih diam. Yang salah kalian. Mamakmu tiap hari berantem sama bapak. Oke. Tapi nanti juga mungkin ada kritisi juga Pak. Harga-harga naik kan itu bicara tentang kebijakan politik juga. Kenapa misalnya tidak menjaga inflasi dan seterusnya. Ini kan bicara politik. Tapi nanti ya Pak ya, boleh atau mau langsung ditanggapi? Boleh, saya langsung saja. Ketika negara tidak hadir untuk mengendalikan, mensejahterakan rakyatnya, berarti negara yang ngurus negara ini nggak betul. Oke. Ketika harga berasnya sudah melonjak-lonjak, terus kita diam-diam saja. Ya berarti yang ngurus itu yang salah. Kebijakan negara itu yang harus kita marahin. Marahin DPR-nya supaya marah lagi sama pemerintah. Marahin Pak Rudi? Marahin Pak Rudi? Boleh, silakan. Kalau saya untuk dimarahin atau dititipkan pesan, Pak, kami keberatan, Pak, Bapak duduk sana kok diam aja, nggak pernah ngobrol. Ya marahin. Yang adik tadi katakan tidak kehilangan trust terhadap partai politik, terhadap anggota parlemen. Ya wajib marahin mereka. Kalau perlu demo, usir dia seperti di ada satu negara Eropa Timur. Mereka angkat itu, mereka masukkan tong sampah pejabat negaranya. Politisinya memang nggak bisa kerja. Buang aja ke tong sampah. Anda sudah salah memilih orang-orang yang tidak layak untuk duduk mewakili Anda. Baik, terima kasih Pak. Poin-poinnya kita udah dapat semua ya tadi ya. Jadi mungkin langsung ditambahkan langsung aja oleh Pak Andi. Pertanyaannya sama Pak. Jadi mungkin melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Rudi. Saya setuju dengan Pak Rudi ya. Hanya tidak ada yang saya berusaha untuk menentang pendapat Pak Rudi. Saya sangat setuju, cuma saya perdalam sedikit Pak. Pertanyaan dari Priscilia Roselin ya. Siapa yang Priscilia Roselin? Priscilla tadi bicara tentang distrust tadi Pak. Pemuda tidak percaya terhadap sistem politik. Jadi gini aja deh, undang-undang pemilu ya, baik itu presiden
kepala daerah, DPRD, DPD, DPR itu kan belum dirubah nih mengenai syarat dari pendidikan ya. Karena kalau dikatakan pendidikan itu tidak penting, terus kenapa kalian di sini? Kenapa habis S1 harus S2? Kenapa S2 harus S3? Kalau nggak penting. Ya. Kemudian ada kemarin yang mengatakan bahwa kan hak asasi semua orang ingin menjadi wakil atau pemimpin di negara ini atau di daerah ini. Saya bilang mari kita besok rame-rame pergi ke Istana Presiden supaya dirubah sebuah undang-undang melalui pemerintah, ya, diajukan bahwa penerimaan di Mandiri, di BNI, di Pertamina itu dari SD pun harus bisa. Iya toh? Kalau mau bicara hak asasi manusia, jangan pilih di sini tebang pilih ceritanya, nggak boleh. Saya bertanggung jawab atas itu, saya tata negara, ya, membidangi itu. Jadi saya bingung, di satu sisi sistem politik kita mengatakan bahwa hak asasi setiap orang untuk mewakili orang lain dan memimpin orang lain, tapi di sisi lain, bayangkan kalau hanya seorang teller, dia salah menginput nilai pada komputernya untuk memasukkan debit atau kredit, dia hanya merugikan 1-2 orang, tetapi satu pemimpin dia akan merusak nasib dari jutaan orang. Ya, ini supaya semua didengar ya. Kita jangan main-main lagi terhadap negara ini, sistem demokrasi kita. Kita harus benar menerapkan standarnya, rekrutmennya gitu ya. Nah, adik-adik perlu lihat nanti di 2029, lihat aja partainya harus mengusung Pancasila sebagai ideologi. Itu it must. Supaya satu visi semua, Pancasila. Ya. Yang kedua, lihat track record dari partainya ketika menjadi penguasa, menjadi wakil. Kemudian lihat track record dari calonnya, seperti kata Pak Rudi tadi, ujuk-ujuk dia mau bicara membela rakyat, tapi sebelum-sebelumnya dia nggak pernah bela rakyat. Berarti kan hanya janji pepesan kosong gitu loh. Rai gede kata J. Saitapi. Ya, ini kita harus singkirkan orang-orang seperti ini. Contoh, saya ambil contoh Pak Andi Tonggo, calon anggota DPRD Kota Medan di 2029 dengan Pak Riki Bangke. Misalnya yang mau memilih itu Pak Manopo misalnya. Dari segi kemampuan sama nih, sama-sama S2, sama-sama cerdas gitu ya, sama Pak Riki. Tapi ada sisi sama-sama dari timur ya Pak ya. Itu wajar, tapi jangan itu jadi penentu utama. Paham ya adik-adik ya? Paham ya? Boleh silahkan pergunakan sensitivitas itu, tetapi jangan itu yang utama. Lihat dulu kemampuannya, lihat track recordnya. Saya sepakat dengan Pak Rudi tadi ya. Jadi itu yang pertama ya, cara memilih. Kemudian berperan aktiflah dalam partai-partai politik di anak cabang. Pilihlah partai politik yang menurut kalian memang mampu untuk mengembangkan kemampuan kalian dan suara kalian ya. Kemudian Angelika, sistem pendidikan apa untuk pemuda supaya bisa memahami Pancasila dengan baik. Kalau saya katakan ini kita sudah berada di titik kritis ya. Saya katakan ini kita di titik kritis tentang ideologi. Sehingga kita butuh revolusi, nggak lagi evolusi. Revolusi yang paling cepat itu adalah dengan wajib militer. Saya nggak tahu, tapi saya lihat gejalanya kita sudah 3 tahun yang lalu sudah membuat Komcat. Ya, Komcat. Ini cikal bakal loh sebenarnya. Ya, nantinya. Ya, udah di-tray itu kemarin dan berhasil. Saya sangat setuju Komcat itu, tetapi kalau saya lihat di negara-negara lain itu umurnya antara 20 sampai 40, tapi berbeda-beda dari setiap negara. Tapi kalau 40 yang terakhir, Pak Andi Tonggo nggak punya kesempatan sama Pak Riki. Gitu. Kemudian, kenapa harus Komcat? Karena itu yang, wajib militer, karena itu yang paling cepat.
Ya, karena kita dididik dengan gaya militer, kita fokus untuk memahami tentang Pancasila dan aplikasinya langsung. Ya, mental kita benar. Siapa sih yang meragukan mental TNI? Saya rasa mental TNI sangat kuat dan itu tempat belajar kita soal mental dan ideologi. Ya. Kemudian pertanyaan dari Iren, wajib militer dan dampaknya bagi pemuda. Sama dengan yang nomor 2 tadi, dan menurut saya sekali lagi secara pribadi, Iren, menurut saya kita sudah berada di titik kritis dan secepatnya memang anak muda ini harus diselaraskan pemahamannya tentang Pancasila. Karena saya yakin yang pembuat poster dilarang beribadah, dilarang gereja, saya yakin kalau dikatakan kau bukan Pancasilais, dia marah. Pasti dia marah. Karena dia belajar Pancasila dari SD sampai SMA. Tetapi mungkin pemahaman Pancasilanya yang salah. Sehingga harus diluruskan satu visi gitu loh. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Kebetulan saya mempunyai pemahaman yang unik, Pak Rudi, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya katakan kepada adik-adik mahasiswa, itu ibarat sebuah pulpen. Di Norwegia namanya berbeda, di Indonesia berbeda, di Belanda berbeda, di China berbeda namanya, tetapi merujuk kepada satu benda yang sama. Itulah pemahaman ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menurut saya secara gampang, supaya adik-adik merasa bahwa Tuhan kita itu sebenarnya satu. Dan bagi pendapat-pendapat yang berbeda dengan saya katakan begini, kalau ada 160 agama di dunia ini dan masing-masing menyatakan agamanya yang Tuhannya yang menciptakan alam semesta ini, harusnya ada 160 bumi, 160 matahari. Berarti Tuhan kita satu, tapi kita menyebutnya dan menyembahnya dengan cara yang berbeda. Itu menurut saya dalam kajian Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua pembicara kita, Pak Andi dan juga Pak Rudi. Kita saat ini sudah mendekati akhir. Barangkali kita langsung saja minta kesimpulan, closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan tema kita, bagaimana kekinian generasi muda dalam tumbuh kembangnya demokrasi. Dimulai dari Pak Andi terlebih dahulu. Silakan Pak Andi. Baik, saatnya generasi tua, generasi muda itu sama-sama bergandengan tangan, satu visi untuk membangun negara ini, terutama dari sektor demokrasi. Orang tua, tunjukkanlah berdemokrasi yang baik, berpolitik yang baik. Anak muda, tolong dengar orang tua kalau menasehati, supaya terjadi chemistry antara orang tua dengan yang muda. Dan negara ini hanya bisa dibangun dengan bergandengan tangan seperti kita merebut kemerdekaan ini. Dan seperti yel-yel Pak Rudi tadi, merdeka! Merdeka. Terima kasih Pak Andi. Pak Rudi silakan. Saya sependapat dengan Pak Andi. Hari ini kami kok dia berpendapat, saya didukung, saya juga mendukung pendapat beliau. Bahwa politik boleh masuk kampus untuk lebih mempercepat kesadaran kita terhadap dunia politik itu sendiri. Di sini ada ruang yang kemarin sedikit lalai oleh negara, maka sosialisasi yang dimaksud sistem pemilu yang kita sudah lakukan secara langsung setelah reformasi 26 tahun, ada sedikit yang masih selip. Adik Angelika tadi juga kehilangan kepercayaan karena tidak paham. Andaikan kemarin-kemarin partai politik atau KPU datang kemari menyampaikan, ini loh partai politik yang sudah lolos, ini jargonnya, ini. Atau diundang ke 16 partai politik untuk berbicara sedikit tentang partainya masing-masing, sehingga memperkaya kasana berpikir kita ketika kita menyempatkan diri menilai itu dan mana yang paling pas menjadi pilihan hati. Ibarat pakai baju, mana yang paling pas di baju kita, mau kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Atau ke rumah makan Padang, begitu banyak sajian di atas meja,
Kan nggak mungkin kita makan semua. Yang mana yang paling kita sukai, itulah kita nikmati, kita makan. Yaitu sebagai closing statement dari saya untuk adik-adik sekalian. Cerdaslah berpolitik, lihat track record, cari tahu proses perjuangan dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing partai, masing-masing calon, masing-masing caleg. Apa yang mereka tawarkan hari ini adalah sesuatu yang telah mereka kerjakan. Tidak mungkin seorang pembohong akan menawarkan kebaikan bila dia terpilih. Seorang penjahat, seorang perampok menjadi calon, dia pasti ngerampok. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Hermanto dan juga Pak Andi Tonggo. Ya, teman-teman mahasiswa, mungkin kita ambil satu poin utama ya yang bisa kita gabung dari para pembicara kita hari ini, bahwa memang peran dari kita, peran dari Anda, generasi pemuda, milenial dan Z yang tadi 65% ini cukup besar, tentu harus benar-benar diberdayakan sebagai penjaga Pancasila sebagai ideologi negara tadi, dan juga pemuda yang berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Tapi jangan lupa juga, supaya kita bisa berperan itu tentu harus ada suri tauladan, harus ada teladan. Tadi diambil oleh Pak Andi, generasi tua memberikan teladan, generasi tua memberikan nasihat, generasi muda mau mendengarkan nasihat, tetapi tidak juga melupakan kritisnya. Ketika generasi tua memberikan contoh-contoh yang buruk, ya generasi muda harus berani juga bersikap untuk menyuarakan bahwa mereka tidak benar, begitu ya. Tadi sudah siap, Pak Rudi menyatakan siap didatangi gedung Dewan. Pak Rudi juga siap, katanya kalau mau dikritik, datangi aja langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ya Pak Rudi ya? Ya. Terima kasih Pak Rudi, kesempatannya hari ini sudah hadir di Universitas Pelita Harapan. Pak Andi juga, terima kasih untuk kesediaannya menjadi narasumber hari ini. Pak Peter, terima kasih. Ibu Purnama, Mbak Purnama, terima kasih. Dan seluruh tim dari Kardopa, terima kasih juga untuk kesediaannya bersama dengan UPH. Saya kembalikan ke Mbak Purnama. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Rudi Hermanto dan Bapak Andi TM Sihombing, yang sudah menjawab semua pertanyaan oleh teman-teman mahasiswa, dan Bapak Riki Bangke yang sudah membawa diskusi kita yang sangat menarik. Tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semua. Baik pendengar Kardopa dimanapun Anda berada dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, sampai di sini acara Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas kita, live langsung dari lantai 6 Universitas Pelita Harapan Medan, Kampus Lipo Medan. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Saya Purnamasari beserta tim pamit undur diri, sampai jumpa di Dialog Publik selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Saya kembalikan ke studio.